kasih kepada ibu guru dan ketua komite, bahkan pendamping pengajar praktik dan kepala sekolah juga yang sudah mengizinkan saya untuk bersama-sama kita dalam satu ruang diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Oleh karena itu, kita akan memulai kegiatan diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah ini, dan untuk membuka kegiatan ini saya undang dengan hormat Ibu pengajar praktik untuk menjelaskan kegiatan yang akan kita lakukan sekarang. Waalaikumsalam dan selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ketua Komite, yang saya hormati rekan-rekan guru, dan teristimewa calon guru tunggal. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kesempatan sehingga kita masih dapat bertemu dalam rangka untuk mendiskusikan visi sekolah nanti yang akan memaparkan visi sekolah, yaitu ibu dan calon guru penggerak. Saya hanya sebagai pendamping yang membuka diskusi ini. Nanti selengkapnya yang untuk memaparkan yaitu ibu calon penggerak yang ada di dekat Bayangkari. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan, dan kita akan mulai diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Ibu-ibu guru dan ketua komite, di tahun ajaran yang baru ini kita TK Kemala Bayangkari 06 sebenarnya sudah punya visi sekolah. Tetapi karena kita berada di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari yang sekarang ini juga lagi berbenah diri dengan sistem di sekolah yang ada di naungan Yayasan Kemala Bayangkari. Jadi Yayasan Kemala Bayangkari sudah menetapkan satu visi untuk semua sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari, mulai dari PAUD, bina PAUD, SD, SMP sampai SMA. Nah, mari kita sama-sama melihat tujuan dari diskusi yang akan kita lakukan sekarang ini. Jadi melalui diskusi ini, peserta yaitu kita semua yang hadir di saat ini dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi di tahun ini atau di tahun sebelumnya juga sudah dicanangkan bahwa seluruh kegiatan sekolah itu harus berpusat pada murid. Kemudian melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang kali itu sesuai dengan impian kita sebagai guru dan sebagai orang tua yang mempercayakan anak-anaknya sekolah di sini. Apakah itu sudah tepat atau adakah perubahan yang akan kita buat, walaupun itu memang visi yang sudah ditetapkan oleh yayasan. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu visi. Apa itu visi? Visi sekolah. Visi itu apa? Visi itu dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini karena visi itu adalah gambaran kita, impian kita, cita-cita kita yang mau kita harapkan apa yang akan terjadi dengan sekolah kita, dengan sekolah TK Kemala Bayangkari 06 ini. Jadi seperti itu. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Intinya visi adalah gambaran masa depan. Gambaran masa depan. Jadi saat kita punya visi, kita punya gambaran. Sekolah Bayangkari 06 begini yang kita harapkan, begini yang akan terjadi di masa depan. Itu yang akan kita tuju. Jelas kalau kita punya cita-cita, misalnya
di saat ini. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Di masa depan kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Nah, di sini ketua komite ada, anaknya juga bersekolah di sini. Nah, apa yang diharapkan untuk anak-anak kita yang bersekolah ini? Apa yang diharapkan untuk masa depan? Saat mereka selesai sekolah di Bayangkari, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Kita memimpikan murid-murid yang seperti bagaimana? Kalau misalnya dari ibu guru anak atau ibu guru atau kepala sekolah, kita mau memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kita mau memimpikan murid-murid yang bagaimana? Yang kreatif, sukses, menjadi anak yang sukses, terus kreatif, yang kreatif. Apalagi? Ada lagi? Dari ketua kita? Pimpinan masa depan anak bagaimana, kedepannya anak itu punya keinginan dan spek tersendiri. Oh, maksudnya punya Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. oh, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Punya rasa ingin tahu yang tinggi artinya kreatif, sudah di situ inovatifnya. Ya, seperti itu. Kemudian dari Ibu Yanti, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, murid-murid yang berkarakter, murid-murid yang kreatif. Ibu kepala sekolah bilang murid-murid yang sukses. Seperti itu. Adalah apa? Apa di sekolah kita percaya murid itu apa? Kalau dari ibu kepala sekolah, murid itu apa? Kita percaya, sehingga kita harus menetapkan visi untuk perkembangan mereka. Yang harus kita didik, kita lihat, menuju arah yang lebih baik. Iya. Nah, jadi dari kepala sekolah itu percaya bahwa murid adalah anak yang harus kita bimbing, harus kita bina untuk arah ke arah yang lebih baik perkembangan mereka. Dari ibu guru ada. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau guru-guru di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau dari Ibu Yanti, di sekolah kita mengutamakan apa sebagai guru? Kita mengutamakan apa dengan anak-anak kita? Apa yang menjadi haknya? Nah, apa yang menjadi haknya itu kita penuhi. Itu dari Ibu Yanti. Kalau dari Ibu Ana, mengutamakan apa dalam proses pembelajaran atau menjadi guru di sekolah dengan anak-anak, mengutamakan apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan, mengutamakan kedekatan, kebersamaan dengan anak-anak. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bahwa anak-anak adalah generasi masa depan. Boleh seperti itu? Ya. Iya, anak-anak adalah generasi masa depan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk supaya anak-anak kita sukses ke depannya. Dari usia dini mereka sudah punya kita sudah punya gambaran mereka ini akan berkarakter yang baik seperti yang Ibu bilang, akan menjadi anak-anak yang memiliki kreativitas yang tinggi, punya rasa ingin tahu yang tinggi seperti itu. Kemudian mari kita baca ini sama. Jadi saya memimpikan murid-murid yang merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Boleh seperti itu impian kita? Merasa kompeten, dia merasa diri, dia boleh. Bukan tidak boleh. Dia merasa diri bahwa dia percaya diri. Kalau temanku bisa, saya juga bisa. Jadi dia tidak minder. Seperti itu. Boleh kita memikirkan seperti itu untuk anak-anak kita? Boleh. Ya. Mandiri, dicintai, memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Kemudian, saya percaya bahwa murid adalah individu yang unik. Individu yang unik itu yang bagaimana? Banyak model, punya kelebihan tersendiri. Artinya di sini kita memimpikan dan memang kenyataannya bahwa murid anak-anak yang Bapak titip di sekolah ini
dari anak itu sendiri. Jadi itu nanti kita bisa bikin program apa kegiatan pembelajaran, modelnya bagaimana supaya tidak hanya berfokus pada satu karakter, tetapi bermacam-macam karakter. Karena anak-anak kita adalah individu yang unik dengan beraneka ragam potensi, kekuatan kodrat yang dapat dimaksimalkan semua dalam lingkungan dan pengalaman belajar yang positif. Jadi anak-anak ini semuanya hebat. Anak-anak yang Bapak titipkan sini, orang tua titipkan sini, mungkin Bapak nanti bisa sampaikan ke komite bahwa guru-guru di sini melihat anak-anak kita itu bukan hanya satu karakter, tetapi mereka unik dan mereka adalah hebat semuanya dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Jadi seperti itu. Saya pun memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah wajah Indonesia di masa depan. Mereka aktif berkontribusi pada makin indahnya dunia di masa depan sejak sekarang. Jadi kita sebagai guru sudah memimpikan, aduh ini cita-citanya dokter, langsung ada impian itu, Bu. Kalau bukan nak, kalau kau sudah besar nanti nak sudah jadi dokter, ibu guru sudah tua. Oh iya ibu guru, itu impian kita. Nah itu impian kita. Mereka adalah wajah Indonesia di masa depan. Kemudian dalam mendidik mereka di sekolah, saya mengutamakan rekayasa lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan murid agar berkarakter luhur melalui keseimbangan antara pembelajaran yang menajamkan cipta, menghaluskan rasa, menguatkan rasa, dan mewujudkan karya bagi sesama dan semesta. Jadi murid itu bukan hanya datang belajar menulis atau datang belajar berhitung, tidak, tetapi dari kegiatan belajar di sekolah bagaimana guru merancang kegiatan pembelajaran itu sehingga menajamkan cipta. Artinya dari anak-anak yang sopan, yang baik, yang berani, yang mandiri, seperti itu. Menguatkan karsa dan mewujudkan karya bagi sesama dan semesta. Jadi mereka walaupun masih kecil, bagaimana tentunya kita akan menyusun program atau kegiatan di sekolah, bagaimana mereka dapat menciptakan suatu karya yang dapat dirasakan oleh semua orang. Setidaknya orang tua di sekitarnya, keluarga di sekitarnya, dan bagi diri mereka sendiri. Seperti itu, sehingga mereka merasa walaupun mereka kecil, mereka adalah anak-anak yang hebat. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saling belajar. Nah, walaupun kita sebagai guru, kita akan terus belajar lagi, belajar terus demi meningkatnya kualitas belajar murid. Sehingga semangat belajar kami semua adalah sepanjang hayat. Jadi, walaupun kita bukan guru, nah seperti ketua komite punya pekerjaan sendiri, tentunya akan menajamkan terus supaya lebih kreatif, lebih sukses lagi. Seperti itu mengikuti perkembangan zaman. Sama dengan guru, tidak tetap di misalnya zaman dahulu hanya anak-anaknya menulis, anak-anaknya menggambar, mewarnai, tidak. Bagaimana guru meningkatkan kompetensinya untuk meningkatkan kualitas belajar? Tentunya harus belajar sepanjang hayat. Ya, seperti itu. Itulah guru di sekolah TK Kepala Bayangkari. Nah, kita lihat sebentar bagaimana itu guru yang belajar sepanjang hayat. Apa program yang akan kita angkat melalui visi sekolah kita? Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam bergotong royong di antara orang dewasa, sehingga memungkinkan terbukanya peluang untuk menyediakan suasana dan pengalaman belajar yang bermakna, serta memaksimalkan tumbuh kembangnya potensi kekuatan kodrat murid. Jadi dari kemampuan itu artinya bergotong royong di sini, bagaimana guru bisa berkolaborasi dengan orang tua, tentunya melalui komite untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Jadi memaksimalkan tumbuh kembangnya potensi kekuatan kodrat murid dari kegiatan belajar yang akan kita lakukan. Nah, mari kita sama-sama melihat visi TK Kemala Bayangkari 06. Ini visi yang sudah ditetapkan oleh Yayasan Kemala Bayangkari. Kalau kemarin ini bukan visi, ini bukan visi kami. Ini adalah visi TK Kemala Bayangkari 06 di tahun ini yang sudah ditetapkan oleh Yayasan Kemala
falsafah Pancasila. Jadi dia tidak lari dari falsafah Pancasila. Nilai-nilai kebayangkaraan itu adalah turunan dari profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada di sini kita akan sama-sama melihat. Jadi Ibu, saya menginformasikan sedikit hal baru seperti visi misi begini. Kita sudah diberikan petunjuk teknis juga dari yayasan bagaimana bagaimana kita lebih memahami nilai-nilai kebayangkaraan yang ada untuk menciptakan program di sekolah. Jadi di sini menghasilkan insan berkarakter kebayangkaraan sesuai falsafah Pancasila, tidak lari dari Pancasila yang adalah dasar negara kita. Seperti profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif seperti yang Ibu Ana bilang tadi, bernalar kritis seperti yang ketua komite bilang tadi, bernalar kritis artinya anak-anak punya rasa ingin tahunya yang besar, kemudian mandiri. Nah, ini nilai-nilai kebayangkaraan. Ya, ini nilai-nilai kebayangkaraan. Beriman, cinta tanah air, demokratis, disiplin, kerja keras, profesional, sederhana, empati, jujur dan ikhlas, adil, teladan dan berintegritas. Dari 6 profil pelajar Pancasila, Yayasan Kemala Bayangkari mengembangkan lagi menjadi 12 nilai-nilai kebayangkaraan yang harus dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Bagaimana merancang kegiatan pembelajaran atau menentukan program yang ada di sekolah itu yang menyentuh dan harus menyentuh nilai-nilai kebayangkaraan ini. Jadi itu dituangkan dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan keseharian anak yang harus ada nilai-nilai kebayangkaraan ini. Itulah yang akan kita kembangkan. Itulah yang akan kita kembangkan bagaimana kita dapat membuat program yang menyentuh nilai-nilai kebayangkaraan ini. Dan tentunya tidak lari dari profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Jadi ini visi sekolah TK Kemala Bayangkari. Sekolah yang hadir dalam diskusi ini, hasil diskusi kita saat ini ada program-program baru yang akan kita laksanakan. Dari visi yang sudah ada, visi TK Kemala Bayangkari 06 yaitu terselenggaranya layanan pendidikan yang mandiri dan berkualitas untuk menghasilkan insan berkarakter kebayangkaraan sesuai falsafah Pancasila. Nah, mari kita tetapkan bersama-sama. Apakah kita sepakat dengan visi sekolah yang ada yang sudah disusun oleh Yayasan Kemala Bayangkari, atau adakah yang mau kita ubah dan kita revisi atau kita mau tambah dari diskusi yang sudah berjalan tadi? Atau kita sudah sepakat? Bagaimana Pak? Ya, jadi iya mungkin toh. Kalau kita lihat juga dari hasil semua yang ada ini toh dengan nilai-nilai kebayangkaraan kartu kayaknya pas. Iya. Jadi sama-sama kita semua sudah sepakat bagaimana? Saya mau tanya sekali lagi. Apakah kita sepakat dengan visi TK Kemala Bayangkari 06? Sudah. Ya, jadi kita sudah sepakat bersama-sama dan tentunya saat kita sepakat ini adalah cita-cita kita. Ini adalah mimpi kita untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, mari kita laksanakan programnya bersama. Dan apakah visi ini sudah berpihak pada murid? Berpihak atau tidak? Berpihak. Tentunya kalau sudah berpihak pada murid, mari kita jalankan bersama-sama. Tentunya sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih mendekatkan kepada kemerdekaan peserta didik, kemandirian peserta didik, dan bagaimana peserta didik itu akan